Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah iblis tidak menentang perbuatan baik, tapi menentang Yesus Kristus. 2 Tesalonika 2 ayat ke-9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara, sudah sangat jelas bahwa pekerjaan iblis adalah menghancurkan manusia. Sebagaimana tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat ke-10a. Maka hari ini kita dapat belajar mengetahuinya dengan jelas melalui peristiwa pencobaan yang dialami Ayub. Lihat, di 2 Tesalonika dikatakan bahwa pekerjaan iblis itu disertai rupa-rupa perbuatan ajaib. Sepertinya baik, sepertinya mengizinkan perbuatan baik, sepertinya begitu. Disertai tanda, bahkan mujizat, tapi semuanya adalah palsu. Pada kenyataannya, iblis menentang Yesus Kristus. Saudara, sepintas pencobaan yang dialami oleh Ayub ini adalah kesepakatan antara Tuhan dan iblis. Sebab sebelum mencobai Ayub, iblis terlebih dahulu meminta izin kepada Tuhan. Bila Tuhan tidak mengizinkan, maka iblis pasti tidak mungkin dapat mencobai Ayub. Satu hal yang pasti terjadi, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan iblis. Jika pencobaan itu harus terjadi dalam hidup Ayub, pastilah Tuhan punya rencana yang indah di balik itu semua. Yang harus kita mengerti adalah bahwa iblis selalu berusaha untuk menyerang dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Namun di sisi lain, iblis seringkali berpenampilan seperti malaikat. Lihat saja promosi-promosi iblis, luar biasa. Mengajak orang ke neraka sebenarnya. Mulai dari masalah rokok. Sepertinya merokok itu gagah. Tapi jelas merokok itu sangat berbahaya. Bisa menyebabkan penyakit kanker, diabetes, dan sebagainya. Ujung-ujungnya mati dan masuk neraka. Panti pijat, wah dipakai iklan orang-orang cantik yang ada di situ, tapi nyatanya membawa orang jatuh ke dalam dosa perzinahan. Judi online, memancing nafsu orang untuk mau menaruhkan uangnya, untuk melipat gandakan uangnya dengan cara yang tidak benar. Apa yang terjadi? Banyak yang akhirnya jatuh bangkrut dan pada akhirnya bunuh diri. Lihat, investasi bodong. Orang tertarik bodong-bodong masukin duit ke sana, ternyata bodong, habis semua duit dimakan. Lah, banyak yang tertarik ke sana, tapi ujung-ujungnya tumbang dan bahkan masuk neraka. Sebenarnya, siapa yang iblis tentang? Iblis bukan menentang sebuah hal yang baik. Iblis tidak menentang soal kebaikan, tapi iblis menentang Tuhan Yesus sendiri. Sifat setan adalah jahat. Upayanya menentang Allah, umatnya serta kebenarannya tidak kenal lelah. Iblis selalu menentang kepentingan terbaik umat manusia melalui peranannya dalam menjangkiti umat manusia dengan dosa. Setan memperoleh kuasa kematian, kuasa yang telah dipatahkan oleh Kristus melalui penyaliban dan kebangkitannya. Setan mencobai Kristus secara langsung dengan berusaha membuat Kristus berkompromi dari tujuannya melalui janji-janji soal otoritas dan kuasa duniawi. Sekarang kita lihat apa perbedaan tujuan pekerjaan Tuhan Yesus dan iblis. Tuhan Yesus tujuan utama adalah membawa orang ke surga dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sedangkan iblis targetnya adalah membawa orang ke neraka dan mendapatkan kebinasaan kekal atau hukuman kekal. Oleh karena itu, saudara dan saya, mari tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketahuilah, si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So waspadalah dan berjaga-jagalah. Yang setuju boleh bersama-sama kita katakan amin. Lihatlah pengalaman Ayub, membuktikan bahwa iblis tidak dapat menyentuh kehidupan orang-orang benar karena ada perlindungan Tuhan secara sempurna bagi mereka. Namun bila kita masih main-main dengan dosa dan tidak hidup dalam kekudusan kita, maka kita akan gampang diserang oleh iblis. Iblis hanya dapat mengganggu kehidupan orang percaya sejauh itu diizinkan oleh Tuhan. Dengan tujuan untuk menguji dan melatih iman kita agar kita semakin kuat di dalam Yesus Tuhan kita. Terlebih di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat, nah bala tentara iblis semakin bekerja ekstra, menyesatkan orang percaya dengan segala bentuk tipu dayanya. Oleh sebab itu, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Amin. Nah, adalah sulit membayangkan ya, mengapa makhluk seperti Lucifer atau setan atau iblis begitu yakin bahwa ia dapat menentang atau melawan Allah, apalagi mengalahkannya. Akal yang terbejat pun seharusnya mengerti bahwa makhluk ciptaan tidak sebanding dengan Sang Pencipta. Namun setan berusaha menggeser Allah dari tahtanya dan sampai hari ini berusaha menentang otoritas Allah, menggagalkan rancangannya Allah, bahkan menganiaya umat Tuhan. Satu penjelasan ialah bahwa keangkuhan telah membutakan setan atau iblis pada kenyataan yang berlaku. Di Perjanjian Lama, mengutip asal mula setan atau iblis dan penyebab ia kehilangan tempatnya.
Lalu yang kedua menceritakan bagaimana malaikat yang tinggi, salah satu makhluk Allah menjadi sombong, yang memutuskan merebut tata Allah, namun Allah mencabutnya dari kedudukannya. Yohanes 12 ayat ke-31, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pengaruh setan atau iblis dalam urusan duniawi dengan jelas diungkapkan setan memang sangat pandai. Melalui kepandaiannya ia menipu Adam dan Hawa dan mengambil alih hak berkuasa mereka atas dunia. Iblis begitu cerdik dalam menjalankan tipu muslihat dan siasatnya, namun kuasanya dipatahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayub 1 ayat ke-12, maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saudara, iblis beroleh kemenangan tertentu di dalam lingkupan batasan yang telah Allah perbolehkan. Dan mungkin kemenangan-kemenangannya melanjutkan aspirasi khayalnya untuk menaklukkan Allah sendiri. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Karena pencipta tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Dia Allah yang berkuasa. Boleh katakan amin? Saudara, tetaplah waspada. Adapun yang menjadi benteng bagi kita untuk melawan si penyesat ini adalah iman kita. Iblis bisa menembus hal-hal lain. Sepertinya penawarannya baik, tapi terus menentang Yesus. Tapi percayalah, jika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka iblis tidak dapat menembus iman kita. Peganglah imanmu kuat-kuat kepada Tuhan. Orang beriman kepada Kristus yang hidup dalam kasih karunia Tuhan pasti berbuat baik. Tapi orang yang berbuat baik belum tentu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, selama kita memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus, semua yang kita miliki ada dalam pagar penjagaan Tuhan Yesus Kristus. Oleh iman juga kita menyadari selalu ada kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita yang selalu menopang dan selalu menjaga kehidupan kita setiap hari. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.